Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hafizah beserta rekan saya Dani Amanda Sisworo. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Proses Memasuki Dunia Usaha dan Pengembangannya. Di sini kami membahas 3 subjudul, yaitu yang pertama cara memasuki dunia usaha, yang kedua model pengembangan usaha, dan yang ketiga contoh profit usaha kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjudul yang pertama, yaitu cara memasuki dunia usaha. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu cara memasuki dunia usaha. Sebagai pengelola dan pemilik usaha kecil, wirausaha dapat memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memasuki dunia usaha, yaitu ada 3. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan milik orang lain atau buying. Dan yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Pertama, merintis usaha baru atau starting. Untuk masuk ke dalam dunia usaha, seseorang harus memiliki jiwa wirausaha. Cara memasuki dunia usaha yang pertama adalah dengan merintis usaha baru atau starting. Metode ini terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru dengan menggunakan model ide, gagasan, organisasi, dan manajemen. Karena bermula dari diri sendiri, maka pembahasan mengenai metode ini yang paling utama. Sesuai dengan konsep kewirausahaan, telah dikemukakan bahwa untuk memasuki dunia usaha, seorang harus berjiwa wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang mengorganisir, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi risiko sebagai pengelola dan pemilik usaha atau bisnis tersebut, atau pelaksana usaha kecil. Ia harus memiliki yang pertama kecakapan untuk berbicara, yang kedua itu kemampuan mengorganisir, yang ketiga kreatif, yang keempat lebih menyukai tantangan. Tahapan dalam merintis usaha baru yaitu ada 5. Yang pertama, diawali dengan adanya ide. Yang kedua, mencari sumber dana, fasilitas, barang, dan orang. Yang ketiga, sumber dana bisa berasal dari mana saja, seperti keuangan negara atau bank, atau orang yang bersedia meminjamkan uang. Yang keempat, objek bisnis memiliki pasar. Kalau tidak ada pasar, di mana akan menjalankan bisnis tersebut. Yang kelima, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Jika peluang pasar kecil, maka produk itu tidak akan mendapat keuntungan besar atau tidak akan terjual laku banyak. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wirausaha, yaitu yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang keenam, lingkungan usaha. Jika keenam tersebut tidak memenuhi, maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, cara memasuki usaha baru yaitu dengan membeli perusahaan milik orang lain atau buying. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan usaha baru, yaitu antara lain yang pertama, risiko lebih rendah, yang kedua lebih mudah, yang ketiga memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan. Permasalahan tersebut kemungkinan ada 2. Yang pertama, masalah eksternal, yaitu lingkungan, misalnya banyak pesaing dan ukuran peluang besar. Yang kedua, masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya image atau reputasi perusahaan. Dan yang ketiga, cara memasuki dunia usaha yaitu kerjasama manajemen atau franchising. Franchising adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Franchisor atau perusahaan induk adalah perusahaan yang membeli lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pembeli lisensi atau penyalur atau dealer. Baik, saya akan menjelaskan subjudul yang kedua tentang model pengembangan usaha. Pengembangan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.
Modal sentra clustering merupakan pola pembinaan yang mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha kecil dan menengah atau UKM, serta diharapkan di mana akan datang dapat menjadi leading sektor. Salah satu upaya konstruktif dalam menyelenggarakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu dalam masyarakat untuk mengoptimalkan segala kemampuan dan produktivitasnya dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang ada. Upaya ini tidak akan terrealisasikan jika tingkat pengangguran dan tenaga kerja yang memiliki skill yang rendah masih berada pada level yang tinggi. Instrumen kebijakan yang biasanya diadopsi untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah ekspansi permintaan agregat dan kebijakan industrialisasi baik dalam skala model besar maupun skala menengah. Dalam upaya itu diperlukan model usaha yang tepat untuk tiap-tiap kelompok berdasarkan potensi ekonomi di wilayah itu, serta potensi dasar yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Pemodelan usaha ini menjadi kunci jawaban keberhasilan usaha, karena itu diperlukan kejelian dan menyusun dan membentuknya. Yang ketiga, tentang contoh profil usaha kecil. Strategi adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Strategi adalah kekuatan sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti internal untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan persaingan. Berkaitan dengan menengah medan tempur, bersaing, dan mendapatkan kepemimpinan global. Tujuan strategi secara tidak langsung berarti bentang sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti organisasi. Selama ini, perekonomian Indonesia sudah berkembang cukup baik, namun sayangnya belum berhasil menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja pada umumnya, baik ditinjau dari segi tingkat pendapat ataupun dari kesesuaian pekerjaan terhadap keahlian yang dimiliki masing-masing angkatan kerja. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas. Sangat banyak usaha yang bisa digarap. Mana yang akan dipilih sangat tergantung pada beberapa hal, antara lain yaitu 1. Minat seseorang, misalnya berminat dalam bidang industri atau kerajinan dan perdagangan atau jasa. 2. Modal, apakah sudah tersedia modal awal atau belum, atau apa saja yang sudah dimiliki. 3. Relasi, apakah ada keluarga, teman yang sudah menekuni usaha yang sama atau usaha yang akan dikerjakan, ada relevansi saling menunjukkan dengan usaha tersebut. 4. Tekad, keinginan untuk membuka usaha dan merubah nasib. 5. Dan berbagi peluang lainnya. Secara garis besar ada 4 jenis usaha yang dapat dijalankan, yaitu yang pertama, pertambangan,
bidang usaha yang mengambil langsung dari alam, seperti hasil laut dan hasil hutan. 2. Agraris adalah berbagai usaha pengelolaan kebun, perdagangan hasil-hasil pertanian yang dapat diusahakan untuk setiap produk yang dihasilkan untuk pertanian atau perkebunan dan peternakan. 3. Industri. Industri adalah usaha yang dapat dirinci dalam bentuk berbagai jenis komoditif yang dihasilkan dan besar kecilnya industri yang diusahakan. 4. Pedagang. Usaha pedagang dapat dirinci menurut besar kecilnya usaha dan berbagai komoditif yang diperdagangkannya. Kemampuan skill juga merupakan salah satu hal yang seringkali menjadi hambatan dalam memulai usaha. Memang letak sukses seseorang banyak dipengaruhi kemampuan. Jika tidak mampu, kita akan lebih rentan dengan kegagalan. Sebelum memulai bisnis, maka sangat dianjurkan mengukur seberapa jauh kemampuan yang kita miliki untuk menjalankan usaha yang dipilih. Kita harus tahu keterampilan apa yang dibutuhkan dan apa yang kita mampu atau tidak melakukannya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang kami paparkan tersebut yaitu sebagai pengelola dan pemilik usaha kecil, wirausaha dapat memilih dan melakukan 3 cara yang harus dilakukan seseorang jika harus memulai usaha baru. Yang pertama yaitu merintis usaha baru atau starting, yang kedua dengan membeli perusahaan milik orang lain atau buying, dan yang ketiga kerjasama manajemen atau franchising. Merintis usaha baru. Untuk masuk ke dalam dunia usaha, seseorang harus memiliki jiwa wirausaha. Cara memasuki dunia wirausaha yang pertama yaitu dengan membuat usaha baru atau starting. Salah satu upaya konstruktif dalam menyelaraskan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu dalam masyarakat untuk mengoptimalkan segala kemampuannya dan produktivitasnya dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang ada. Upaya ini tidak akan terrealisasikan jika tingkat pengangguran di tenaga kerja yang memiliki skill yang rendah masih pada level yang tinggi. Mungkin sekian presentasi kami dan kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.